Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak pagi ini? Baik, luar biasa. Ya, alhamdulillah ya. Nah, pagi ini anak semuanya tetap semangat dan wajahnya cerah-cerah sekali ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membacakan ayat suci Al-Quran kepada anak kami. Rafli, ya silakan Rafli bacakan ayat suci Al-Quran. billahi minasyaitonirrajim. Tahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Rafli sudah membacakan ayat suci Al-Quran di hadapan kita semua. Semoga yang membaca dan yang mendengar bisa mendapatkan pahala. Amin ya rabbal Amin. Sebelum kita mulai materi kita pada hari ini, Ibu akan mengambil absensi pada hari ini ya. Radin Aldo, Debu, Alfa, Debu, Asmia Putri, Aziz, Debu, Chandra, Debu, Devi, Fernando. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ragil ya, apa kabarnya? Oh, tanpa keterangan. Nah, semoga yang hadir hari ini kita bisa belajar dengan bahagia dan mendapatkan hasil yang sangat bermanfaat. Ya, baiklah. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Syu'abul iman. Ya, apa itu syu'abul iman? Siapa yang bisa menjelaskan? Ya, silakan Firman. Syu'abul iman adalah cabang-cabang dari iman yang merupakan bahwasanya kita harus meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati dan dikerjakan dengan baik dan ikhlas. Ya, terima kasih, bagus sekali Firman. Berarti Firman sudah memahami apa itu syu'abul iman. Ya, baiklah hari ini kita masuk pada materi sifat berfoya-foya dan riya. Nah, apa itu yang berfoya-foya? Ada yang tahu tidak? Sebelum kita mulai dari materinya pertama itu berfoya-foya, apa itu berfoya-foya? Siapa yang bisa? Devi, ya silahkan Devi. Apa itu berfoya-foya? Berfoya-foya adalah sikap yang mengabulkan uang secara
berfoya-foya. Apa itu ria? Karena berfoya-foya dan ria itu salah satu adalah sifat yang sangat tidak baik. Selanjutnya, siswa mampu mengidentifikasi dampak negatif perilaku berfoya-foya dan ria. Nah, karena perilaku berfoya-foya dan ria itu salah satu perbuatan yang tidak baik, berarti dampaknya sangat tidak bagus untuk kita. Ya, kamu harus tahu itu apa itu dampak berfoya-foya, apa dampak ria. Selanjutnya kita akan menyusun ya proyek kreatif yang menyampaikan solusi bagaimana sih cara kita itu menghindari berfoya-foya, menghindari ria, ya bisa. Nah, baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang materi berfoya-foya. Ya, silakan perhatikan ke depan apa itu berfoya-foya. Ya. Nah, judulnya pada hari ini manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Karena hari ini pertemuan pertama kita akan membahas dulu yang berfoya-foya dan ria. Ya, apa itu berfoya-foya? Ya, tadi sudah dijelaskan oleh teman kamu ya. Foya-foya itu artinya apa? Menghamburkan uang ya. Kalau kita banyak uang, kita hamburkan uang kita, itu artinya kita berfoya-foya. Nah, kalau tidak dengan kebaikan atau jalan yang baik. Ya. Contohnya, pergi ke mall, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, tapi tidak tahu manfaatnya apa. Nah, itu yang berfoya-foya, menghambur-hamburkan uang dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, jadi apa itu berfoya-foya? Sikap hidup menghambur-hamburkan uang secara berlebih-lebihan dengan tujuan bersenang-senang dan minim manfaat. Atau minim manfaat, tidak ada manfaatnya. Nah, karena nanti apa yang kita beli, apa yang kita gunakan akan dihisap nanti di akhirat. Kemana kita bawa baju ini? Kemana kita bawa sepatu ini? Melangkahkan kaki ke arah yang lebih baik atau ke arah yang sebaliknya? Nah, selanjutnya dalil tentang bersifat foya-foya. Siapa yang bisa membacakan dalil tentang sifat berfoya-foya? Siapa? Nah, ya silakan Raffi bacakan dalil tentang sifat berfoya-foya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Wa inna tu'addanna anhum rahmatin min rabbika tarjuha fakun lahum qawlan maysura. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih saudara Raffi sudah membacakan dalil tentang Al-Quran surah Al-Isra ayat 27. Apa artinya? Sesungguhnya orang-orang yang berdosa itu adalah saudara setan, dan setan
itu yang namanya mubazir. Nah, kenapa bisa mubazir? Bahwasanya di luar sana itu ada orang yang tidak bisa makan. Sedangkan kita sudah bisa makan, nah kita buang-buang makanan. Nah, itu yang mubazir. Nah, kalau seandainya ada anak ibu di sini yang suka membuang-buang makanan, usahakan jangannya. Karena kita di luar sana ada orang yang satu hari saja tidak makan, satu hari tidak bertemu dengan nasi. Sedangkan kita sudah dapat makan, malah kita buang. Nah, semoga di kelas ini tidak ada yang mubazir dalam makanan. Dan selanjutnya kita masuk pada cara menghindari sifat berfoya-foya. Nah, berfoya-foya itu menghambur-hamburkan. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama itu kita harus selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Kenapa kita harus bersyukur? Nah, karena kita sudah bisa mendapatkan nikmat, makanan yang cukup, fasilitas yang cukup, bisa bersekolah dengan aman dan nyaman. Nah, itu satu nikmat. Nah, kalau seandainya kita ke sekolah menghadapi atau harus melalui sungai yang deras baru bisa sampai ke sekolah, itu satu perjuangan kan. Tapi sekarang tidak, kita dengan mudah pergi ke sekolah, itu adalah suatu nikmat. Maka kita harus selalu bersyukur atas kehidupan dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Selanjutnya itu selektif dalam memilih teman. Apa maksudnya? Selektif dalam memilih teman itu, kita itu harus memilih teman yang memang membangun atau membuat kita itu berubah kepada kebaikan. Ibaratnya kalau kita berteman dengan tukang besi, kita akan terkena panas atau kebakaran. Kalau kita berteman dengan tukang parfum, kita akan kecipratan bau wanginya. Mau seperti apa teman kita, itu tergantung pada kita. Mau terbakar atau mau tercium harum? Tercium harum. Ya, makanya kita harus selektif dalam memilih teman. Selanjutnya menjalani hidup dengan sederhana. Nah, itu maksudnya hidup yang sederhana itu tidak berlebih-lebihan. Pakai sepatu branded, baju branded, tas branded. Nah, kita baru naik sekolah. Nah, itu yang berlebihan. Nah, kita akan membahas tentang materi ria. Siapa yang tahu apa itu ria? Ya, silakan. Ria itu dalam bahasa yang berarti pamer. Dalam istilah sikap yang memperlihatkan amal ibadah tertentu kepada selain Allah dengan tujuan akan mendapatkan pujian dari orang-orang. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Ria itu artinya apa? Pamer. Ya. Kalau kita mengerjakan kebaikan, ambil HP lagi berbuat baik nih. Nah, ya, itu yang namanya pamer. Kalau tidak dipamerkan, kita tidak berbuat baik, itu yang namanya ria. Mengerjakan sesuatu hanya mendapatkan pujian dan imbalan saja. Ya, itu yang namanya ria. Selanjutnya, bagaimana cara kita menghindarinya? Ada yang tahu? Pertama itu kita harus meluruskan niat. Selanjutnya, berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah. Selanjutnya akan dibagi kelompok. Ya, kelompok 1 membahas tentang proyek kita tentang berfoya-foya. Kelompok 2 proyek kita tentang ria. Kelompok 3 apa? Tentang solusi dari sifat berfoya-foya. Sekarang kita masuk sesi presentasi. Ya, silakan kepada kelompok 1 presentasikan hasil proyeknya. Ya. Saya dari kelompok 2 akan
ketika seorang melakukan kebaikan hanya menginginkan pujian. Baiklah, saya akan mempresentasikan produk saya, yaitu tentang sifat ria. Ketika seorang membeli atau mengerjakan sesuatu mengharapkan pujian dan sanjungan saja. Solusi adalah jadi kita sebagai seorang muslim harus melakukan segala hal dengan ikhlas dan tidak mengharapkan pujian dan sanjungan. Ya, bagus sekali Pak Majri.